Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Peradaban Dunia Official. Kali ini kami kedatangan tamu, yaitu salah satu dewan guru dari Madrasah Aliyah Peradaban Dunia. Kedatangan apa mengundang? Ya, mengundang juga beliaunya Ustadz Ahmad Kafi, salah satu dewan guru dari Madrasah Aliyah Peradaban Dunia. Assalamualaikum Ustadz Kafi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, nggak terlalu sibuk. Yes, alhamdulillah. Kalau juga nggak terlalu sibuk, kami juga nggak sungkan juga untuk mewawancarai Anda. Ini kami kelompok kami ini mewawancara tentang profil sekolah dalam rangkanya ya tugas sekolah. Ya, pertanyaan yang pertama dari visi dan misi sekolah. Bagaimana visi dan misi sekolah mencerminkan identitas sekolah? Jadi MA Peradaban Dunia ini yang sebelumnya adalah SMK. Dari nama-lama sampai sekarang visi misinya nggak terlalu banyak berubah. Visi kita jelas ada 3 kata. Pertama, mencetak generasi yang kreatif, mandiri, dan humanis. Nah, misinya bagaimana untuk menciptakan generasi yang kreatif, mandiri, dan humanis? Yaitu pertama, menciptakan generasi siswa dan siswi yang berkarakter lokal. Artinya berkarakter lokal ini adalah karakter-karakter positif yang ada di lokal bangsa kita. Yaitu karakter kelokalan, misalkan contoh karakter saling peduli, gotong royong, rasa empati yang tinggi, dan lain-lain. Intinya karakter untuk membangkitkan sisi kemanusiaan. Kedua, mandiri, yaitu mencetak generasi yang mampu untuk menghadapi setiap tantangan. Yang tidak banyak, ya mohon maaf, sekarang banyak generasi yang sedikit lembek, dalam artian banyak yang ngedrop ketika ada tantangan baru. Nah, kita berusaha mencetak generasi yang tangguh. Tangguh di sini yaitu outputnya adalah mandiri dalam bentuk apa. Dan ketiga, selain mandiri itu saja, juga kita mencetak generasi yang mandiri untuk menghadapi tantangan dunia. Karena di era global ini dengan perkembangan informasi yang lajunya itu cukup tinggi, maka mau tidak mau kita juga harus paham wawasan di luar lokal atau di luar negeri sendiri, berarti di luar Indonesia sendiri, berarti wawasan untuk menghadapi dunia internasional. Kira-kira. Yang kedua, bagaimana visi dan misi sekolah diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari? Salah satu contoh yang paling gampang adalah kita itu mendorong siswa-siswa kita untuk paham paling nggak dasar dari bahasa internasional semacam zaman sekarang mau nggak mau kita itu harus paham tentang komunikasi bahasa Inggris, karena hubungan kerjasama kita, baik itu hubungan kerjasama secara sosial, moral, bisnis, ekonomi, dan lain-lain, itu sudah tidak lepas dari hubungan kita terhadap orang-orang non-Muslim. Makanya untuk kita menguasai Medan atau untuk kita paham Medan, maka pertama kita harus paham bahasa Medan. Dan ya semuanya dimulai dari bahasa. Terus masuk ke dunia. Nah, setelah memahami bahasa, kita akan belajar tentang literasi mereka, cara hidup mereka, bagaimana peradaban mereka. Yang positif kita ambil, yang kurang ya kita perbaiki. Terus bagaimana visi dan misi sekolah berbeda dari sekolah lain di sekitarnya? Iya. Visi misi kita dalam menjalankan itu semua, kita itu salah satunya program kita adalah kurikulum berbasis hasil. Jadi kita tidak mengingkari adanya sebuah proses, tapi proses itu semata-mata juga kita targetkan untuk mendapatkan hasil. Hasilnya apa ya? Pertama, kita mampu untuk berbahasa internasional. Kedua, kita mampu untuk berinteraksi dengan orang di luar lokal kita. Ketiga, kita juga mampu menyerap ilmu tidak melulu cuma di dalam negeri. Jadi ilmu
tentang global intinya. Terus dan bagaimana visi dan misi sekolah relevan dengan tantangan dan perubahan zaman saat ini. Nah, mengingat dan lagi-lagi ya mengingat keadaan zaman memang kita sudah terkoneksi dengan dunia luar, artinya dengan kenyataan itu kita sebenarnya sudah mengupayakan visi misi yang sesuai. Betul sesuai kita belajar bahasa luar, dan salah satunya bahasa Inggris, kita juga belajar bahasa Jerman. Nah, titik relevannya adalah kita benar-benar dituntut untuk praktek. Jadi dikatakan visi misi ini berguna nggak? Akan sangat berguna buat nanti kita setelah lulus dari SMA, dari Aliyah. Walaupun program kita untuk memang menjadi orang yang mampu bertarung di luar negeri itu masih kurang cukup, tapi paling tidak alumni sini bisa mendapatkan bekal yang cukup. Ini kan tadi udah visi misi nih. Kita beralih ke program unggulan. Apa aja sih program unggulan yang ditawarkan oleh MA Peradaban Dunia ini? Di sini ada 4 ya, tapi mungkin saya akan menyebutkan dua yang cukup merangkum dari 4 itu. Pertama, program unggulannya itu literasi sekolah. Outputnya adalah menulis buku dan menerjemah kitab. Menerjemah kitab nggak jauh berbeda, guna tujuannya kayak yang sebelumnya tadi, bahwa kita akan melek bahasa luar negeri, dan kedua kita menulis buku. Jadi majunya sebuah peradaban bukan hanya karena ekonominya, bukan hanya karena sumber daya manusia, tapi yang paling penting adalah semangat literasi dari bangsa itu sendiri. Maka dari itu kenapa dulu ada cerita yang mengatakan setelah Perang Dunia 1 atau 2 kalau nggak salah, itu salah satu orang Jepang bertanya ketika perang selesai, yang ditanyakan bukan berapa sisa orang kaya di sana, tapi berapa guru-guru yang tersisa. Nah, itu bukti yang menyatakan bahwa literasi itu sangat penting. Nah, langkah awal kita untuk terjun dalam dunia literasi yang pertama adalah untuk belajar literasi dengan output mencetak buku. Nah, di sini per tahun ini programnya adalah mencetak 2 buku. Pertama, buku kreasi mandiri dari siswa, kedua buku terjemahan. Terus program unggulan kedua adalah sistem asrama 24 jam yang berbasis kearifan lokal. Jadi banyak yang mengatakan bahwa sepandai-pandainya orang, tapi ketika tidak mempunyai dalam tanda kutip akhlak atau adat, maka kecerdasannya itu seolah-olah akan menjadi racun bagi orang lain. Nah, untuk pengendalian kemampuan manusia selalu dibutuhkan adanya adat. Adab atau akhlak akan menempatkan kemampuan kita pada posisi yang benar, kira-kira seperti itu. Jadi kita selalu tidak sebelah kaki berjalan langsung berbarengan dua, kita juga mengedepankan akhlak dan adab, dan kita juga mengedepankan kemampuan, kira-kira seperti itu. Terus bagaimana cara sekolah itu untuk mengembangkan program-program ini? Nah, karena salah satu programnya adalah kurikulum berbasis hasil, jadi tiap periodik tertentu itu masing-masing guru berbeda-beda. Tapi dalam skala waktu tertentu kita selalu memantau proses dan hasil dari siswa-siswa. Jika misalkan ada penanggung jawab tentang penerjemahan, maka dalam kurun waktu tertentu guru penerjemahan akan memantau hasil terjemahan. Kalau misalkan prosesnya adalah literasi, maka guru literasi juga akan memantau hasil literasi dari siswa. Nah, hasil-hasil itu nanti akan kami koreksi. Mana titik lemahnya, mana keunggulannya. Setelah kita koreksi, tingkat lanjutnya apa? Kita akan mempraktekkan atau mengamalkan apa yang sudah kita tulis. Terus kita dari program unggulan kita pindah di kehidupan sekolah ini. Bagaimana kehidupan sehari-hari sih di lingkungan sekolah ini? Kehidupan sehari-hari lingkungan sekolah yang pertama, yang paling dasar, di sekolah manapun siswa wajib mengikuti peraturan sekolah. Yang dalam artinya belajar ya belajar, waktunya jam istirahat, jam bangun, tapi lebih dari itu yang penting adalah kita selalu melatih bagaimana kami itu bisa memiliki kepekaan terhadap
kita juga menerapkan apa ya, bukan teori, nilai-nilai sosial dalam kehidupan kita itu dalam bentuk langsung sehari-hari kita terapkan. Misalkan ada yang katakanlah ada yang galau, zaman sekarang galau, ya bagaimana teman kita untuk membuat teman yang lain itu tidak galau. Ada yang kurang uang, bagaimana kita bisa saling bergantian. Ada yang kesusahan, bagaimana kita saling membantu. Dan itu bukan secara teori, tapi kita alami, melakukannya seolah-olah itu menjadi insting yang otomatis, kira-kira gitu. Terus kalau biasanya kan sekolah-sekolah itu ada ekstrakurikuler ya. Di MA Peradaban Dunia ini apa aja sih ekstrakurikulernya? Ekstrakurikuler yang pertama seperti sekolah umum kita memiliki ekstrakurikuler olahraga ya, biarpun belum lama kita punya futsal ya, demi kesehatan jasmani. Dan satu lagi kita punya ekstrakurikuler bela diri. Bela dirinya bukan kita nggak sebut nama, intinya kita punya ekstrakurikuler bela diri. Nah, betul. Nah, tujuannya apa? Kita bela diri bukan asal nyomot, asal ada ekstrakurikuler. Kenapa kita memilih bela diri? Karena pertama kita berbasis pesantren. Dari awal kita sudah mengatakan bahwa kita akan menggembleng tentang keilmuan. Selain tentang keilmuan, kita juga akan melatih daya kepekaan kita sebagai manusia. Artinya menggembleng moral, akhlak, sosial. Nah, dua hal ini ketika kita terjun di lapangan akan sulit dilakukan ketika kita tidak mempunyai bekal untuk bela diri. Kita lihat sejarah-sejarah pesantren manapun, kiai-kiai besar, selain beliau alim dalam ilmu agama dan pengajaran syariat, tapi beliau juga mempunyai sisi dalam kata kutip itu jaduk. Jaduk dalam arti begini, kita dakwah itu nggak selalu mulus. Akan ada orang-orang yang tidak suka, akan ada orang-orang yang menentang. Nah, kalau kita hanya berbekal pada syariat dan tingkah laku sopan santun, mungkin kita akan kesulitan. Dalam satu sisi kita juga perlu menonjolkan sisi apa ya? Sisi power, sisi kekuatan kita. Makanya dari dulu para sahabat itu bukan orang yang cuma pintar ngaji. Beliau juga orang yang pintar berkelahi. Kita lihat Sayyidina Utsman, bagaimana beliau jago gulat. Kita lihat Sayyidina Ali, bagaimana beliau memiliki rekor peperangan yang kalau di bahasa sekarang rate-nya itu nggak main-main. Berarti orang ngerti agama nggak melulu harus belajar akhlak dan syariat. Kita juga sesekali perlu belajar menimpa fisik. Nah, kira-kira itu. Terus apa yang dilakukan sekolah untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa? Gimana? Apa yang dilakukan sekolah untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa? Nah, jadi kita kita fasilitas sesuai apa yang kita tujukan pada siswa. Misalkan dalam penerjemahan kita memiliki alumni yang cukup mumpuni untuk mendampingi siswa-siswa untuk belajar terjemah. Salah satunya adalah Pak Imam. Beliau di dunia penerjemahan nasional namanya sudah cukup ada, sudah terbukti dengan buku-buku yang beliau terbitkan, dan ini salah satu bentuk usaha kami untuk membuat cetakan yang bagus dari si pencetak yang juga harus bagus. Kira-kira itu. Misal kita akan mengadakan program, misalkan apa ya, penulisan jurnalistik, kita juga tidak mau ambil resiko mencari pengajar yang dalam arti kurang mumpuni. Pak Yai aku sendiri sebagai pengasuh yayasan terjun untuk membantu teman-teman dalam berliterasi, dan dunia literasi sudah cukup tahu bagaimana rekor tentang Pak Wiral. Mungkin itu udah cukup. Oke. Hanya mungkin itu udah mewakili profil sekolah kita. Ya, terima kasih sudah memberikan wawasan tentang profil sekolah. Terus semoga wawancara ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang membuat sekolah kita istimewa. Amin. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.